Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini merupakan era industri 4.0, di mana semua orang berlomba dalam kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun, peradaban zaman tersebut juga membawa dampak positif dan negatif dari berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, budaya, dan agama. Menurut Anthony Gindes, tahun 1990 menyatakan bahwa semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini, dunia saat ini telah lepas kendali sehingga perkembangan dunia kini telah jauh dari perkataan semula. Mengapa terjadi? Salah satu kata kunci yang menyebabkan kondisi demikian adalah globalisasi. Globalisasi sebagai anak kemajuan ilmu dan teknologi pada gilirannya memunculkan pelbagai resiko dan ketidakpastian baru yang melampaui kemampuan antisipasi kita. Perubahan dahsyat ini telah merombak tradisi bahkan agama yang selama ini menjadi pijakan banyak orang. Tidak berhenti di situ saja, proses itu mentransformasikan nilai-nilai dalam keluarga dan juga negara. Dalam hal agama, apakah kita dapat mempertahankan eksistensi Islam di tengah arus peradaban zaman? Kami dari kelompok 6, Rizky Amirullah dan Harid Shah, akan menjelaskan hubungan Islam dengan globalisasi dan reformasi. Namun sebelum itu, kami akan berikan pengertian terkait Islam, globalisasi, dan reformasi. Kata Islam berasal dari bahasa Arab diangkat dari kata asal, salima, yang artinya selamat sentosa. Dari asal kata itu dibentuk kata aslama yang artinya tunduk, patuh, taat, dan memelihara diri. Kemudian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Kemudian reformasi. Secara umum, reformasi berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Hubungan Islam dengan globalisasi. Globalisasi sebagai fenomena yang bisa mempengaruhi Islam, apalagi dengan adanya banyak pendapat dan sikap dalam memaknai globalisasi. Di antaranya adalah bersikap pesimis dalam menyikapi globalisasi ini disebabkan oleh pengertian global karena cepatnya teknologi dan informasi media akan berakibat pada ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi baik berupa soal budaya, agama, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian ada yang bersikap secara kritis positif tentang fenomena globalisasi dan pengaruhnya dalam pendidikan Islam dan yang lain. Ada juga yang bersikap bahwa globalisasi mempunyai pengaruh positif pada Islam. Jika penelitian ataupun ilmuwan kritis terhadap fenomena perkembangan globalisasi karena dianggap akan mengajak dan membawa ikatan persatuan dari orang-orang yang mempunyai perbedaan pola pikir dan sikap seperti agama, ras, suku, bahasa, dan lain-lain. Dengan adanya globalisasi akan timbul pemikiran, usulan, usaha, serta kemampuan di seluruh dunia dengan sangat cepat. Mengadopsi sebagai bentuk kegiatan Islam dan ketertarikan cara orang menghadapi globalisasi
globalisasi ini adalah orang-orang yang bersikap mendukung dengan adanya globalisasi sebab mereka mempunyai kepercayaan bahwa pendidikan dan agama akan mendapatkan wadah yang bermanfaat dalam melihat fenomena globalisasi. Dikarenakan pendidikan merupakan investasi yang mempunyai nilai lebih serta elemen yang dapat berguna seperti dijual di negara manapun. Maka para ilmuwan berkonsentrasi pada Islam yang keperluannya untuk kemajuan umat dan perkembangan dalam Islam dengan tetap merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajarannya. Pendidikan Islam antara reformasi dan globalisasi. Kata Arab untuk reformasi menunjukkan gerakan reformasi di dunia Islam pada 3 abad terakhir. Dalam konteks Islam modern, kata islah terutama merujuk pada upaya. Dalam kamus dan Al-Quran, kata ini juga bermakna rekonsiliasi, artinya lawan penyimpangan. Dalam bahasa Arab, gerakan perubahan Islam disebut tajdid serta harfiah. Tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut dengan mujaddid. Dalam pengertian itu, sejak awal sejarahnya Islam sebenarnya telah memiliki tradisi perubahan karena ketika menemukan masalah baru, kaum muslim segera memberikan jawaban yang didasarkan atas doktrin-doktrin dasar kitab dan sunnah. Hubungan Islam dengan reformasi. Dalam hal ini saya akan menyampaikan hubungan Islam dengan reformasi di Indonesia. Era reformasi disebut-sebut sebagai masa cerah bagi kehidupan bangsa Indonesia. Demokrasi katanya benar-benar tegak. Keberadaan pers, organisasi politik, ormas tidak lagi dibungkam dan dikerdilkan. Semua wahana ekspresi diberikan kebebasan sepenuhnya. Masa reformasi ditandai dengan tumbangnya rezim Soeharto pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden yakni B.J. Habibie. Reformasi terjadi pada pertengahan tahun 1998. Ini menyebabkan perubahan drastis dalam berbagai aspek, seperti aspek politik, ekonomi, dan pemerintahan. Perubahan tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam untuk memperjuangkan ajaran agamanya agar setidaknya menjadi sumber hukum formal dalam kehidupan bernegara. Perjuangan ini lebih dikenal dengan perjuangan jalur strukturalis, yang mana di era Orde Baru pintu ini tertutup rapat dan pemerintah hanya membuka pintu kulturalis. Timbul pertanyaan, mengapa umat Islam begitu ambisius untuk memasukkan syariat ke dalam hukum negara ini? Jika dilihat dari sudut kuantitas, umat Islam merupakan mayoritas, sehingga sudah sewajarnya jika pemerintah selalu memperhatikan kepentingan umat Islam dan mengakomodasikan segala aspirasi umat Islam. Dengan kata lain, pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan programnya harus lebih memihak kepada umat Islam. Namun, persoalan yang timbul adalah bagaimana dengan nasib umat minoritas? Keadaan mereka sebenarnya dalam posisi tidak aman. Mereka belum sepenuhnya percaya pada etikat baik kelompok mayoritas yang berjanji akan melindungi eksistensi kelompok minoritas. Selain itu, dilihat dari sudut kuantitas umat, dapat kita lihat sumber inspirasi umat Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Agama Islam tidak pernah membedakan persoalan individu dengan persoalan masyarakat, urusan dunia yang profan dan urusan akhirat yang transendental. Semua itu perlu pengimplementasian dalam kehidupan, kalau perlu diwujudkan dalam bentuk negara. Mengapa harus negara?
karena negara mempunyai kekuasaan sekaligus wilayah yang membawahi rakyat. Dengan demikian, harapan yang muncul adalah masyarakat bisa taat pada hukum karena sudah ada institusi yang legal yang bisa menuntut sanksi bila hukum tersebut tidak dijalankan atau dilanggar. Oleh sebab itu, bagi Islam, negara adalah instrumen bagi segenap warganya untuk merealisasikan cita-cita keadilan sosial. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengartikulasikan wujud cita-cita tersebut di tengah pluralnya masyarakat Indonesia. Mokhtar Mas'ud menuliskan bahwa setidaknya ada dua pendekatan sebagai upaya pengartikulasian Islam dalam kehidupan masyarakat, yaitu pendekatan pertama, Islamisasi negara nasional untuk kepentingan umat Islam, dan yang kedua, pendekatan Islamisasi masyarakat dalam negara nasional. Nah, pendekatan yang pertama yang dimaksud dengan Islamisasi negara adalah upaya merealisasikan ajaran dalam negara. Negara Indonesia diupayakan berdasarkan Islam. Pandangan ini muncul karena melihat kenyataan kuantitas umat Islam memang menjadi umat terbanyak dan sudah sewajarnya bila hukum Islam dijadikan sumber hukum negara. Alasan logisnya karena yang akan merasakan adalah umat Islam. Toh, dalam hukum Islam juga ada hukum-hukum yang mengatur untuk umat non-Islam yang disebut kaum zimmi. Keberadaan mereka tidak dikesampingkan begitu saja. Bahkan, ajaran Islam menyuruh umatnya untuk melindungi nyawa dan harta benda mereka. Namun, pandangan ini mendapat kritik ketika cara ini akan ditempuh atau diimplementasikan, maka ini akan dinilai sebagai diskriminatif. Yang selanjutnya adalah pendekatan Islamisasi masyarakat dalam negara nasional. Yang dimaksud dengan pendekatan ini adalah penterjemahan politik Islam secara substansial, yakni ajaran-ajaran Islam diterjemahkan dalam bahasa ekonomi, kemanusiaan, hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. Pendekatan ini memandang perjuangan Islam tidak sempit, yaitu terbatas pada arena politik dan parlemen, namun lebih luas dari itu, yaitu meliputi kebudayaan, pendidikan, dan lain-lain. Bagi mereka yang menggunakan pendekatan ini, yang penting adalah pesan-pesan pokok Islam dapat terwujud seperti semangat egalitarian, humanitas, demokrasi, keadilan sosial, dan lain-lain, serta tidak mengedepankan wacana negara Islam. Pendekatan ini lebih disukai oleh tokoh-tokoh Islam dan penguasa atau pemerintah. Selain itu, pendekatan ini lebih mengedepankan sikap saling menjaga keharmonisan antar umat beragama, serta menjaga hubungan Islam dan penguasa yang selama ini selalu terjadi konflik di antara mereka. Pendekatan ini memang harus dipahami umat Islam itu sendiri, bahwa pendekatan ini lebih mengutamakan bagi keberlangsungan negara dan agama. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan terkait penjelasan hubungan Islam dengan globalisasi dan reformasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.